bersama-sama sambil menunggu countdown yang tinggal 10 detik lagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya dan istri saya pagi tadi sudah antigen, jadi kami izin untuk melepas masker. Saya ingin menyambut setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini, dan juga setiap saudara yang ada di rumah mengikuti ibadah ini secara online. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya meyakini di tengah-tengah situasi mungkin di Indonesia, di Singapura, keadaan penyebaran COVID-19 masih juga belum reda, tetapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Bagi setiap saudara yang ada di rumah, mari kita kuatkan hati kita, mari kita menyiapkan diri sungguh-sungguh untuk kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Saya mengundang setiap saudara bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Mari kita naikkan syukur kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi yang indah ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini dan kami percaya segala hormat, pujian dan kemuliaan yang kami bawa di hadapan-Mu akan menyukakan dan membuat Engkau bergirang di surga. Dan kami yakin Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, baik yang mengikuti di rumah, kami semua akan memberikan pujian dan pengagungan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Come on, yeay. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Lagi katakan. Katakan bersama-sama. Yeay. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Haleluya. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, musuh gemetar. Musuh gemetar. Mari katakan bersama-sama, come on, yeay. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam lagi katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari kita serukan bersama-sama. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam
kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Lagi. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam Haleluya, berikan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau yang terbaik bagi kami. Engkau yang termulia, Engkau yang kudus Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya kepada kuasa-Mu dan kami percaya kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Sebuah lagu yang kita ambil bersama-sama sebagai tema untuk 1 tahun di tahun 2022 ini. Aku percaya Tuhan kepada kesetiaan-Mu dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan tunjukkan kepada hidup kami. Biarlah lagu ini menjadi satu pernyataan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tahu kasih-Mu sempurna, tiada tertandingi Tuhan. Kuasa-Mu, tahu kasih-Mu terbesar, tiada yang lebih nyata di hidupku. Ku kagumi Engkau Yesus, Tuhan yang terbesar. Ku kagumi Engkau Yesus, Tuhan atas segalanya. Kasih setia-Mu Bapa tak pernah meninggalkanku, takkan tergantikan kemurahan-Mu. Ku percaya setia-Mu Bapa selalu memeliharaku, takkan kekurangan hidupku balam-Mu. Ku percaya
percaya penuh. Mari jemaat, kita nyanyikan bersama-sama. Ku tahu kasih-Mu sempurna, tiada tertandingi Tuhan kuasa-Mu. Ku tahu kasih-Mu terbesar, tiada yang lebih nyata di hidupku. Ku kagumi Engkau Yesus, Tuhan yang terbesar. Ku kagumi Engkau Yesus, Tuhan atas segalanya. Kasih setia-Mu Bapa tak pernah meninggalkanku, takkan tergantikan kemurahan-Mu. Katakan, ku percaya, ku percaya kasih setia-Mu Bapa selalu memeliharaku, takkan tergantikan hidupku dalam-Mu. Ku percaya kepada-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, katakan bersama-sama, kasih setia-Mu Bapa takkan meninggalkanku, takkan tergantikan kemurahan-Mu. Ku percaya kasih setia-Mu Bapa selalu memeliharaku, takkan kekurangan hidupku dalam-Mu. Ku percaya Tuhan. Sekali lagi angkat suaramu, kasih setia-Mu Bapa tak pernah meninggalkanku, takkan tergantikan kemurahan-Mu. Katakan bersama-sama, ku percaya, ku percaya kasih setia-Mu Bapa selalu memeliharaku, takkan kekurangan hidupku dalam-Mu. Ku percaya, katakan ku percaya, ku percaya penuh. Oh, ku percaya Tuhan, kasih setia-Mu kemurahan-Mu.
Engkau yang memeliharaku, Engkau yang memimpinku, Engkau memegangku. Kasih setiamu Tuhan tak pernah tinggalkanku. Ku percaya penuh. Kami meyakini kesetiaan-Mu Tuhan. Kami meyakini akan kuasa dan kasih-Mu yang dahsyat dan ajaib. Bukan hanya saja kasih-Mu yang kekal, namun kesetiaan-Mu juga kekal dan kuasa-Mu juga kekal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib atas hidup kami, yang menebus dan memberikan arti. Terima kasih Bapa untuk anak-Mu yang tunggal. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Oh, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu menyelamatkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk korban-Mu, salib suci-Mu, darah-Mu tebus dosaku, bilur-Mu menyembuh sakitku.
Haleluya. Kami bangga, kami beroleh Tuhan kasih karunia dari Engkau, sehingga hidup kami diselamatkan. Sekali lagi pagi hari ini kami mau katakan kepada Engkau Yesus, Engkaulah kekasih hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tidak ada Allah yang seperti Engkau dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian pengagungan pagi hari ini yang kami bawa di hadapan-Mu boleh menyukakan Engkau yang duduk di atas tahta, layak untuk terima pujian, mahkota, dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus itulah kami bawa semua ini bagi-Mu. Yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu yang pertama di bulan Maret tahun 2022 ini, saya ingin setiap kita belajar satu hal lagi, yaitu bicara tentang iman. Karena iman ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk setiap kita miliki. Saya pernah mendengar bahwa iman ini merupakan kunci. Tetapi iman ini juga merupakan seperti halnya mata uang yang berlaku bagi kerajaan Tuhan. Kenapa saya bilang bahwa ini adalah kunci dan ini adalah mata uang, saudaraku? Karena tanpa iman kita nggak bisa akses yang namanya kerajaan Allah. Itu sebabnya kalau kita mau pergi ke sebuah daerah atau sebuah kota negara tertentu, saudaraku, kita rasanya sulit untuk hidup di sana kalau kita tidak menggunakan mata uang yang berlaku di sana. Kalau saudara bawa Singapura dolar, pergi ke Amerika, dan saudara memaksa untuk belanja atau pergi beli makanan sesuatu, taruhlah makanan fast food seperti kayak McDonald's mungkin. Mereka akan terima uang saudara dan mereka akan bingung, apa ini? Walaupun tulisannya sama ada dollarsnya, tapi bukan mata uang yang lazim digunakan dan diterima di sana. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita pergi ke Amerika, kita akan menukar uang. Kita pakai uang yang namanya US dollar atau American dollars. Bukan Singapore dollar. Walaupun sama-sama dolarnya, saudara. Kalau kita pergi ke Europe, saudaraku, kita akan tukar ya euro. Yang berlaku di sana. Kalau saudara mau akses kerajaan surga, maka saudara harus tahu apa yang berlaku dan dipakai di sana. Sehingga saudara bisa akses seluruh yang disediakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, pagi hari ini saya kasih tema yaitu tentang warisan iman. Jujur saya mau katakan kepada saudara, ayat yang akan kita bacakan ini merupakan salah satu ayat yang saya sukai. Kenapa saya berkata bahwa ayat ini sungguh sangat saya sukai? Karena saya bersyukur ada ayat yang berbunyi demikian. Mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu imannya Timotius, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat yang ke-6, karena itulah
Aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang ketujuh, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada anaknya yang sah di dalam Kristus, dia mengatakan bahwa Timotius adalah anaknya sendiri. Saya yakin kalau dia mengatakan ini adalah anaknya, saya yakin secara usia juga Timotius sangat muda dan pantas untuk disebut anak oleh Paulus. Dan di dalam suratnya itu merupakan satu surat yang begitu sangat menggugah hati. Terlihat sekali ada kedekatan yang luar biasa antara Paulus dengan Timotius. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku. Saya meyakini bahwa Paulus bukan hanya dekat dengan Timotius, tetapi keluarganya. Dan Timotius ini, saudaraku, bergaul karib bukan hanya Paulusnya, tetapi merupakan satu punya keluarga yang sangat intim, keluarga yang sangat terhormat, keluarga yang baik sekali di mata Tuhan dan di mata Paulus. Dari ayat-ayat yang kita baca, bahwa saya bisa meyakini walaupun ayahnya tidak disebut, tetapi Timotius bertumbuh dengan sangat luar biasa di bawah didikan neneknya dan ibunya. Timotius memiliki satu keluarga yang luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, saudaraku, saya juga yakin bahwa Rasul Paulus juga berhubungan bukan hanya sekedar kepada Timotiusnya, anak muda ini, tetapi juga kepada neneknya dan kepada mamanya Timotius. Sampai-sampai di dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Paulus menuliskan demikian. Saya ingin membacanya sekali lagi. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, mari kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya di sini dikatakan, I recall your sincere faith that was alive first in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I'm sure is in you. Because of this, I remind you to rekindle God's gift that you possess through the laying on of my hands. Ayat yang ketujuh. For God did not give us a spirit of fear, but of power and love and self-control. Saudara, ada iman yang tulus, ikhlas katanya. Yang aku juga lihat bukan pertama-tama bukan dari kamu sebenarnya. Tetapi jujur, kalau saya boleh katakan pakai bahasa sederhananya, jujur saya mau katakan, pertama-tama aku lihat di dalam dirinya nenekmu yang namanya Louis. Dan juga hidup di bawah, di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin sekali, itu ada juga di dalam engkau. Kata Paulus, saudaraku. Saudara, dari ayat ini saya mengaminkan dan saya percaya bahwa ada satu hal yang dapat kita wariskan kepada keturunan kita, kepada anak cucu kita, bukan hanya saja harta atau aset di bumi ini, tetapi jauh lebih daripada itu, saudaraku. Yang harus kita tidak boleh pandang remeh adalah kita harus bisa mewariskan iman kepada keturunan kita, kepada generasi kita di bawah kita. Karena ternyata saudaraku, menurut ayat yang baru saja kita baca, merupakan satu hal yang luar biasa sekali terjadi dalam kehidupannya Timotius. Dimulai dari, saudaraku, adalah karena mamanya dan neneknya berhasil untuk pass on the baton. Untuk bisa melanjutkan tongkat estafet itu. Tongkat estafet apa, saudara? Tongkat estafet perjuangan iman.
Sehingga inilah yang membuat akhirnya saudaraku, Paulus tidak salah pilih untuk memilih Timotius di dalam satu pelayanan yang menurut saya tanggung jawabnya sangat besar. Nah saudaraku, setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Iman yang bisa diwarisi bukan iman sembarangan. Katakan amin. Tentunya saudara nggak akan mewarisi aset atau harta benda yang, mohon maaf, yang tidak berharga, bukan yang nggak ada nilai, yang nggak ada value-nya. I'm strongly believe you will be pass on the asset yang valuable. Nggak mungkin yang nggak ada value-nya saudara akan berikan kepada anak cucu kita, bukan? Pasti saudara akan memberikannya yang valuable. Yang bahkan mungkin value-nya bisa makin lama makin tinggi dan makin tinggi makin mahal. Seiring dengan waktu. Oleh karena itu saudaraku, iman yang seperti apa? Yang pertama saudaraku, poin yang pertama adalah iman yang dimulai dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kalau iman biasa-biasa saja saudaraku, iman yang pada umumnya, yang common lah, semua orang punya gitu saudara. Nggak ada usaha, nggak ada extra effortnya di dalamnya untuk saudara mendapatkan itu. Maka saya yakin saudara juga tidak akan menganggap itu berharga. Ya toh ya. Kalau ada sesuatu nih saudara yang saudara dapatkannya saja mudah atau gampang, nggak ada usahanya. Saya yakin saudara pun juga nggak akan treasure, nggak akan menghargai itu. Tetapi kalau saudara penuh usaha, kerja keras, dan ketika waktu saudara berhasil mencapainya, saudara berhasil mendapatkannya, saya yakin dengan percaya, pasti saudara pasti akan menaruh nilai sangat tinggi terhadap hal itu. Kenapa? Penuh perjuangan. Oleh karena itu saudara, iman yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan itu adalah iman yang sesungguhnya yang pantas untuk diwarisi. Kalau ada orang saudaraku yang menganggap bahwa ya ikut Tuhan biasa-biasa aja lah gitu ya. Atau ibadah juga gak usah terlalu ekstrim lah. Ibadah santai-santai aja. Kenapa sih? Gitu. Cara pandangnya dan pola pikirnya tuh begitu saudara. Gak perlu excellent lah. Yang biasa-biasa aja, yang wajar-wajar aja. Ya maka saudara akan menganggap bahwa Tuhan itu ya biasa-biasa saja. Otomatis saudaraku, iman yang saudara miliki juga saudara akan menganggapnya bahwa itu ya biasa-biasa saja. Gak penting untuk saudara wariskan. Makanya gak heran saudaraku ada beberapa keluarga yang mengajarkan anak mau berdoa boleh, gak doa ya gak apa-apa. Mau baca Alkitab oke, bagus, gak baca Alkitab ya gak apa-apa juga. Yang penting sekolah, yang penting belajar. Dari Senin sampai hari Minggu saudaraku dilesin semua les yang penting-penting. Tapi giliran bicara soal tentang faith, tentang spirituality, tentang keimanan kita. Ya boleh ada, boleh enggak. Ada syukur, enggak ada ya sudah. Gitu. Sekolah minggu anak-anak kita gitu ya saudaraku. Ya lihatlah kalau bangun ya sekolah minggu, enggak bangun ya sudahlah, enggak usah sekolah minggu. Ada. Tapi kalau kita sebagai orang tua saudaraku kita menganggap itu penting. Itu harus, itu berharga. Maka sama berharganya, sama pentingnya ketika waktu pagi kita membangunkan anak kita. Nak, bangun nak. Kenapa? Ini waktunya engkau untuk bangun dan pergi sekolah. Nah waktu hari Minggu juga sama saudaraku. Ketika pagi hari,
Nak, bangun nak. Kenapa? Ini waktunya untuk engkau pergi ke gereja dan beribadah sama Tuhan. Jadi ketika engkau menganggap itu penting, saudaraku, pasti engkau akan mengusahakannya dengan sedemikian rupa. Sungguh-sungguh. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Saya ingin setiap saudara yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah membacanya bersama-sama dengan saya. 3-4. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang, apa saudaraku? Sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi. Sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi bukan hanya sekedar, ya kalau ketemu syukur, enggak ketemu ya sudah. Bisa lakukan, enggak bisa, ya udah enggak usah dipaksa. Sekali lagi saudaraku, Ibrani pasal 11 ayat 6 ini, kalau saudara baca Ibrani pasal 11, saudara akan menemukan bahwa this is the hall of faith. Kan ada hall of fame saudara ya. Tapi ada hall of faith. Karena di sini seluruh boleh dikata pahlawan-pahlawan iman semua di list di situ sudah. Baca di dalam Ibrani pasal 11 nanti di rumah. Mulai dari situ. Karena iman Abraham. Karena iman. Karena iman. Karena iman. Karena iman. Kenapa dituliskan saudara? Untuk kasih bukti kepada kita bahwa itu berhasil. Bahwa it works. Faith really it works. Makanya dikasih bukti saudaraku di dalam satu pasal itu. Bahkan saudara, kalau saudara ikut kelas pelajaran dasar kekristenan, pelajaran iman, ya. Salah satu ayat hafalan di dalam kelas dasar kekristenan adalah Ibrani 11 ayat 1. Adalah sebuah definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat katanya. If you have the foundation, ada dasarnya, maka engkau punya pengharapan. Tapi kalau engkau gak punya dasar, engkau gak bisa berharap. Dan iman itu merupakan bukti dari apa saja yang kau harapkan itu, yang belum engkau lihat, dan iman yang kau miliki itu adalah buktinya. Bahwa even though you have received it, but you believe it, that you accept and receive it already. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun saudaraku. Kisah yang terkenal di dalam Alkitab. Wanita 12 tahun ini diceritakan bahwa dia sudah, waduh kemana-mana deh saudara. Ke tabib, ke dokter, pokoknya sudah habis-habisan mungkin. Sudah capek juga. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat situ. Dia cuma berikhtiar dalam hatinya loh saudara. Dia berkata gini, this is my only hope. Kata dia, asalku jamah saja ujung jubahnya dia. Dan dia berikhtiar di hatinya, aku pasti sembuh. Gak perlu bertemu sama dia face to face. Tapi ku jamah saja. Saudara bayangin orang sudah pendarahan 12 tahun tuh pasti tubuhnya lemah. Gak punya kekuatan. Dan ketika saudara baca ayat itu, saya sering membayangkan secara dramatisir saudara. Berdesak-desakan. Ayat firman Tuhan itu menjelaskan bahwa berdesak-desakan. Orang semua pengen jumpa, pengen ketemu, pengen pegang, pengen salaman, pengen high five, pengen selfie mungkin sama Tuhan Yesus gitu. Ini perempuan 12 tahun pendarahan, udah gak ada tenaga saudara. Maka dari itu saudara, harapannya sederhana, imannya juga sederhana. Dia bilang gak perlu ketemu salaman. Aku cuma perlu sentuh saja ujung jubahnya. Dan dia gak perlu tahu bahwa itu adalah aku yang sentuh.
Aku yakin dan percaya, aku pasti sembuh. Dan betul saudara, dengan usahanya dia itu saudara, dia berusaha untuk sentuh jubah Yesus. Apapun harganya, sungguh-sungguh saudara, sungguh-sungguh dia mau berusaha sentuh itu. Dan berhasil saudara, karena kesungguhannya. Saya yakin saudara, nyentuhnya perempuan ini gak narik saudara. Kalau narik ya pasti Yesus, sudah betul gak? Gak sempat narik, dia pasti, saya yakin, dia pasti cuman set gitu aja saudara. Tapi a few second itu saudara, sepersekian detik ketika dia sentuh jubah Yesus. Yesus langsung berasa loh. Siapa yang sentuh? Saya, jubah saya. Bahkan murid-muridnya semuanya heran. Guru, engkau lihat ini semua berdesak-desakan. Ya jelas banyak lah yang sentuh dan senggol kamu. Tapi Tuhan bilang enggak. Saya merasa ada energi, ada tenaga yang keluar dari dalam diri saya. Karena ada seseorang yang sentuh saya. Yang berikhtiar untuk sentuh jubah dan dia sembuh. Cuma satu orang, sudah ada sekian banyak orang. Dan itulah yang attract, yang narik energi itu keluar. Makanya saya bilang tadi apa saudaraku? Iman itu seperti kayak mata uang, betul gak? Yang berlaku di kerajaan Allah. Ketika perempuan pendarahan 12 tahun ini pakai dalam tanda kutip mata uang yang sama dalam kerajaan Allah. Yaitu iman, ketika iman itu diaktifkan dan berhasil menyentuh Yesus yang adalah kerajaan Allah, segalanya saudaraku berhasil menarik keluar energi kuasa kesembuhan itu dari Yesus. Dan dia bilang, siapa sentuh aku? Kenapa? Ada yang pakai mata uang yang sama, yang berlaku di kerajaan surga. Ada yang pakai kunci yang pas di kerajaan surga, yang unlock, yang berhasil membuka pintu kerajaan surga sehingga mengalir berkat Tuhan itu dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Berapa banyak dalam hidup saudara, saudara berharap untuk saudara unlocking the kingdom of God and all the treasure in the kingdom of God. Syaratnya cuma satu saudara. Pakai kunci iman. Kalau saudara gak pakai kunci iman, saudara gak bisa. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang biasa-biasa saja. Iman yang ya boleh dapat, boleh enggak gitu. Enggak, iman yang apa? Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat yang ke-11, pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Hebrews 11 verse 6. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, now without faith it is impossible to please him. For the one who approach God must believe that he exists, number one itu. And that he rewards those who seek him. Yang mencari dia itu akan dapetin rewardnya saudara. Ya kalau saudara mau dapetin reward, saudara harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Sekarang zamannya udah bukan boleh asal-asalan main-main, nggak boleh saudaraku. Saudara mesti redik. Kata radikal itu redik dari kata akar, berakar kuat. Ya. Mazmur pasal 1 dikatakan orang yang kesukaannya firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu sama seperti pohon yang apa saudaraku? Ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Ditanam tuh redik air, akarnya tuh saudaraku tertanam di situ sampai mengalir ke aliran sungai. Nah, kalau kondisinya saudara tertanam, akarnya itu ada terus mengalir sampai ke aliran sungai, Tuhan berani jamin katanya. Daunnya hijau, menghasilkan buah pada musimnya, ya kan? Apa saja berhasil katanya. Kenapa? Akarnya nyentuh aliran sungai. So you don't have to be worried. Whatever the season that you face, you will be
sukses. Gitu. Lukas pasal yang ke-11 saudaraku. Lukas pasal 11 ayat 9 ayat sampai ke-10 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kenapa ayat ini ada saudaraku? Ayat ini bicara soal tentang doa. Kalau saudara tentang pengabulan doa, ya kalau kamu gak pernah minta, kamu gak pernah dapat. Kalau kamu gak pernah ketok, kamu gak akan mendapatkan pintu dibukakan. Kalau kamu gak pernah cari, kamu gak akan mendapatkannya juga. Dengan kata lain saudara, ayat ini dapat disingkat gini, ya usaha dong. Just do it kalau dalam iklannya Nike saudara. Kalau saudara tahu teorinya, tahu firmannya, tapi saudara gak pernah lakuin, you never activate the faith. You never apply the faith for yourself. It won't be happen anything good in your life. You must activate, saudara. Mintalah, carilah, ketoklah. Apa aja lah pokoknya saudara. Yang menandakan bahwa engkau itu usaha. Efforts. Dengan kata lain saudaraku, sungguh-sungguh. Poin yang pertama ini saya mau tekankan lagi, sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Coba kalau saudara hari ini bisa datang ibadah atau saudara di rumah bisa beribadah dengan keluarga, dengan suami istri. Ingatkan suamimu dan istrimu. Ayo Pak, ini waktunya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan sibuk ngurusin saudaraku, udah mau kiamat nih, udah mau kiamat, akhir zaman, akhir zaman. Akhir zamannya makin dekat tapi kitanya gak pernah sungguh-sungguh. Sibuk ngurusin kapan Tuhan Yesus datang. Masalahnya kita ini udah siap atau belum? Sungguh-sungguh gak sama Tuhan? Mau 100 kali engkau terima dengerin khotbah atau seminar akhir zaman, gak akan membuat engkau sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang ada apa? Engkau hidup di dalam ketakutan. Bersungguh-sungguh sama Tuhan. Ini waktunya, this is the time. Ini tahun 2022 saudara, mau kapan lagi? Firman Tuhan sudah kasih tahu sama kita tanda-tandanya. Engkau akan dengar deru perang, it's happened already. Sakit penyakit, sudah terjadi. Kelaparan di mana-mana, terjadi saudara. Ada jokes katanya, jokesnya gini, ini sekedar jokes saja saudara. Waktu awal-awal pecahnya COVID tahun 2019 yang hilang di pasaran apa saudara? Masker. Sekarang waktu Omikron pecah saudara di Indonesia yang hilang apa? Banyak, minyak goreng hilang, kedelai hilang saudara di pasaran. Masker berlimpah, sanitizer berlimpah. Makanan gak ada saudara. Bangsa bangkit melawan bangsa, perang. It's happened. Saudara mau tunggu apa lagi? Kalau saudara gak mau bersungguh-sungguh sekarang sama Tuhan, terlambat sudah. Jadi sekali lagi saya menasehatkan kepada seluruh jemaat Church of Singapore Taeseng dan kepada seluruh teman-teman, sahabat yang mendengarkan. Ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau gak sungguh-sungguh, waktunya udah terlambat. Sudah semakin dekat dan semakin dekat. Tanda-tandanya udah semakin jelas. Mau apa lagi yang ditunggu? Jangan take it for granted saudaraku. Ketika saudara dikasih kesempatan, saudara dikasih waktu, saudara dikasih hidup, nafas. Saudara masih dikaruniai banyak hal yang baik saudara. Mari gunakan. Untuk kita semakin giat, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 tadi, betul? Ayat yang ke-6. Tanpa iman gak mungkin seorang berkenan kepada Tuhan. Gak mungkin, kata Tuhan. It is impossible. Tapi iman yang bagaimana? Yang mencari Dia, sungguh-sungguh mencari Dia.
Makanya saya bilang, aduh ayat ini luar biasa sekali. Jangan main-main. Yang kedua saudara, iman yang bagaimana? Yang pantas untuk diwarisi adalah yang disertai dengan kerendahan hati. Iman yang punya kualitasnya salah satunya adalah kerendahan hati di dalamnya. Saya ingin setiap saudara baca sebuah kisah di dalam 2 Raja-Raja. Pasalnya yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini saudaraku adalah kisah tentang jenderal dari Syria. Kalau sekarang saudara dengar kata Syria, saudara googling, saudara akan terkaget-kaget ya kan. Udah jadi puing-puing hancur, nggak berantakan. Tapi zaman dulu saudaraku, jangan lupa loh, Israel pada waktu itu sudah terpecah. Utara dan selatan. Dan bentar lagi masuk dalam pembuangan saudaraku. Syria itu merupakan salah satu daerah yang very strong in army kekuatannya. Makanya kenapa saudaraku waktu Naaman ini, karena bujang-bujangnya ini bilang datanglah ke Israel, Kanaan. Di sana ada seorang nabi. Dan karena dia ini jenderal saudara, datangnya nggak langsung ke nabinya. Datangnya ke raja. Makanya raja terima itu surat saudara di gemeteran katanya. Tuhankah aku sehingga aku harus memberikan kesembuhan kepada seseorang katanya. Elisa kasih tahu rajanya, ngapain lu takut? Suruh dia datang ke saya. Biar dia tahu bahwa di Israel ada nabi Allah yang hidup kata dia. Nah inilah kisahnya saudara Naaman ini. Ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah. Maksudnya mandi itu saudara suruh mencelupkan dirinya 7 kali ke sungai Yordan. Dan engkau akan jadi tahir. That's it, cuman itu aja Bapak. Ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, ini ya Naaman udah sakit kusta, dia datang ke raja, ya kan dia jenderal, dia datang ke raja. Waktu dia datang ke Elisa, Elisa nemuin juga enggak saudaraku. Nemuin juga enggak, dia suruh bujangnya. Kasih tahu, suruh mandi di sungai Yordan, celupin dirinya 7 times, 7 kali. Waktu Naaman saudaraku, habis ketemu raja, terus dia ketemu nabi, even nabinya enggak keluar dari rumah saudara. Suruh pembantunya suruh kasih tahu, dan pembantunya suruh gini, yang mulia, tuanku bicara, suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Kata celup itu loh saudara. 1, 2, 3 berapa kali? 7 kali di sungai Yordan. Ngamuklah saudaraku jenderal ini. Dia bilang, gua pikir ya dia bakal keluar, dia bawa ornamennya, dia bakal sebut nama Tuhan, apa pokoknya gitu segala macam. Pulang aja kata dia. Emangnya sungai Yordan ini sungai apa kata dia. Di Syria jauh ada yang lebih bersih dan lebih bagus daripada sungai Yordan. Panas hati saudara. Padahal dia ini lagi sakit kusta. Kusta ini lambang apa saudara? Sinful, dosa. Kusta ini lambang apa? Kutuk. Kalau hidup kita under the curse, di bawah kutuk saudara. Kalau hidup kita penuh bergelimpangan dengan dosa, satu yang perlu dilakukan apa? Rendah hati. That's it. Humble yourself. Ini yang datang ini kebetulan di dalam Alkitab ini saudaraku diceritakan jenderal besar. Mesti pangkatnya semua dicabut man. Jubahnya semuanya ayo. Lu mandi ke sungai gak mungkin pakai baju jirah kan. Gak mungkin pakai pangkat.
Ya pakai daleman aja. Rendahkan dirimu. Ditelanjangi sampai semua bawahan dan semua orangnya lihat saudaraku bahwa kustanya tuh sudah sekujur tubuh. Sudah parah, sudah dipermalukan habis. Tetapi itu cara satu-satunya untuk kau mengalami pemulihan di dalam hidupmu dan keluargamu. Yaitu apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iman tanpa ada kerendahan hati itu bukan iman. Iman kalau ada ingredientnya sombong, songong, nggak akan menghasilkan apa-apa. Makanya kenapa bawaannya bilang gini. Kamu ya, kalau disuruh puasa 40 hari, suruh mandi air kembang, suruh minum air abu, engkau pasti akan lakukan. Ini loh, cuman suruh kayak teh celup aja. Sari harum 7 kali, sembuh. Kok gak mau ngelakuin? Akhirnya saudaraku setelah dengar, ini percakapan dari tadi ini saudara, gak ada satu orang besar pun saudara. Percakapannya para bujang-bujangnya semua. Bujangnya Elisa, bujangnya dia, saudaraku yang ngasih tahu. Akhirnya dia lucuti semuanya itu saudara. Dia masuk. Waktu dia masuk saudaraku, saya ngebayangin. Saudara imagine, oke? Imagine. Dia masuk, diliatin oleh seluruh anak buah pasukannya dia. Dia masuk saudara. Dia tanya sama bujangnya, how many times? 7 my lord. Please count for me. Dia masuk. 1, 2, 3. Begitu yang keempat saudara. 4, hancur sudah harga dirinya dia. Dan dia ngomong, bujang ini, come on my lord. 3 times more. Please. 5. Dia udah mulai aduh. 6. Mau yang ke-7 nih saudara. Mau yang ke-7 kali yang terakhirnya. Kalau gua sembuh. Kalau kagak. Malunya setengah mati saudara. Mungkin dia berhenti yang ke-6. Tapi bujangnya mungkin saudaraku. Berlutut dia ngomong. Please my lord. One more time. Begitu dia menghela nafas panjangnya saudara. Oke lah. This is the last bite. Last shot. 7. Begitu keluar. Alkitab mengatakan saudara. Gak pakai tunggu. Seketika itu juga. Kulitnya kembali pulih seperti anak muda saudara. Artinya apa saudara? Ini jenderal udah tua. Tapi kulitnya bisa seperti kayak youthful lagi. Siapa di sini yang mau kencang lagi kulitnya? Halo? Perempuan-perempuan? Ada yang mau kencang? Jangan beli mahal-mahal. 1 rahasianya. Kalau saudara mau kencang kulitnya, mau awet muda apa? Rendah hati. Karena orang yang rendah hati saudaraku ada rejuvenate kulitnya. Kalau nggak rendah hati cepat tua. Kerut sana sini. Saudara. Mau awet muda gampang. Apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati pasti pemaaf, pasti pengampun. Pasti nggak ada ego apa-apa. Udah. Happy hidupnya. Saudara lihat, kalau saudara baca, saya kasih PR sama saudara yang di rumah juga saya kasih PR. Baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini. Mengharukan ceritanya. Dia balik datang ke Elisa. Mohon sujud supaya Elisa terima persembahan yang begitu hebat besar yang dia bawa. Tanda terima kasihnya. Elisa bilang enggak. Ini Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Sampai dia berjanji loh. Dia bilang, sungguh tidak ada Allah lain selain Allahnya orang Israel. Dan sejak saat itu dia beribadah menyembah kepada orang Israel. Bahkan dia minta dispensasi. Kalau aku menemani raja untuk menyembah di kuil. Dan aku harus turut serta. Aku memohon maaf. Karena aku tidak dapat menyangkal bahwa aku harus menemani raja. Tetapi hatiku sebenarnya
sudah terjual habis bagi Yahweh, Allahnya orang Israel yang hidup. Wow. Luar biasa saudara. Luar biasa. Mau di keluargamu terjadi keselamatan? Rendah hati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Harus punya iman itu. Kenapa belakangan ini imannya nggak berkuasa? Iman yang kau miliki nggak berkuasa. Mungkin masih ada egonya, mungkin masih ada sombongnya, songongnya. Rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati, saudara nggak akan mengalami mukjizat yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan cukup lama buat hidupmu, buat keluargamu. Tetapi engkau nggak bisa akses. Kenapa? Imannya bukan iman yang top quality, masih KW. Masih ada songongnya, masih ada sombongnya. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Hari ini 3 aja. Yang ketiga adalah saudaraku gigih dan tidak mudah menyerah. Itu iman. Tadi di awal saya bilang iman yang bukan iman yang begini, bukan iman yang kalau dapat ya boleh, kalau nggak dapat ya sudah. Dapat syukur, nggak dapat sudah gitu. Tapi ini iman yang gigih, nggak mudah menyerah. Mari kita baca sebuah kisah saudara. Di Matius pasal 15. Ini bicara soal tentang perempuan. Seorang perempuan saudaraku yang anaknya kerasukan. Dan dia minta Tuhan tolong sembuhkan. Dan perempuan ini, perempuan Sirofenisia ini saudara bukan perempuan Yahudi. Kalau saudara baca nanti juga kisah lengkapnya, Tuhan udah jelas-jelas awalnya menolak. Waktu perempuan ini, Tuhan tolong aku mohon kepadamu, sembuhkanlah anak perempuanku. Lalu Tuhan dengan santainya dia ngomong gini, gak baik loh kasih roti untuk anak-anak kerajaan, tapi dikasih kepada anjing. Jawab perempuan ini saudaraku. Matius pasal 15 ayat 25. Saudara-saudara lihat di situ. Tetapi perempuan itu mendekat. Dan apa? Dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, gak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu apa? Makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadamu, hai ibu, besar imanmu. Betul? Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya apa saudara? Sembuh. Aduh saudara, ini mah udah bukan rendah hati lagi. Tadi kita poin yang kedua bicara soal tentang rendah hati. Naaman, betul gak? Dia jenderal. Ini perempuan. Dia udah desperate, anaknya sudah, aduh kalau saudara gimana sih kalau saudara punya anak saudara sakit? Mungkin kalau saudara boleh minta sama Tuhan, saya aja Tuhan yang sakit, betul gak? Anak saya jangan, itu ibu yang benar. Nah ini ibu saudaraku datang mohon sama Tuhan. Dia datang sujud menyembah dan dia berkata, Tuhan tolong anakku. Dan Tuhan jawabnya itu saudara, aduh. Jujur saudara ya waktu saya baca kisah ini. Kok bisa ya Tuhan Yesus jawab seperti ini. Gak nyangka loh saya saudara. Dalam sebuah kisah perjalanannya Tuhan kasih mukjizat banyak orang tuh banyak cara. Ya mau ngeludah, mau apa segala macam. Tapi saya gak pernah nyangka Tuhan jawabnya sadis bener. Sama perempuan lagi saudara. Dia ngomong gini. Hei gak pantas loh. Kasih roti makanan kepada yang disediakan buat anak-anak tapi kasih ke anjing tuh gak pantas loh.
Aduh saudara, ini perempuan kurang gigih apa menurut saya? Betul nggak? Maaf nih, saya mau tanya sama saudara para ibu-ibu di sini. Kira-kira kalau saudara jadi perempuan ini gimana? Dia ngomong gitu. Nggak pantas loh. Kasih makanan buat anak-anak tapi dikasih ke anjing. Sementara saudara lagi sujud menyembah. Saudara lagi berlutut. Kan udah jelas bahwa sebenarnya saudara diumpamakan anjing bukan? Saya mau jujur mau tanya, apa responmu kalau saudara adalah yang lagi bicara saat itu? Kalau saudara masih bisa rendah hati, saudara masih tetap bisa tahan di situ saudara. Wow. Kebanyakan kita emosinya mungkin akan bangun berdiri segala macam. Emangnya lo doang yang punya kuasa. Mungkin saudara bawa air teh atau bawa kopi atau bawa apa, saudara siramin kali. Tapi kalau itu terjadi, anak perempuannya tidak akan pernah diceritakan mengalami kesembuhan. Tetapi yang luar biasa di ayat ini saudara, cerita ini cerita Alkitab yang luar biasa. Ini jadi contoh buat kita. Waktu perempuan itu dengar Tuhan Yesus jawab seperti itu. Responnya itu loh saudara. Dia bilang begini, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan cuman yang jatuh saja dari meja tuannya. Remah-remahnya saja. I'm not asking the whole bread. Only the crumbs. Crumbsnya aja Tuhan. Dan itu aku jilatin nanti. That's enough. Waduh saudara, waktu Tuhan ngeliat perempuan itu, dia langsung panggil ibu loh. Hai ibu, besar sekali imanmu. Apa sih saudara? Selain kerendahan hati yang kita belajar dari perempuan ini. Kalau di Naaman gak ada saudara. Naaman yang gigih tuh bujangnya. Perempuan ini saudaraku gigihnya, gak pantang menyerahnya itu saudara. Luar biasa. Dia tetap di kaki Tuhan, dia tetap menyembah, dia tetap sujud di situ. Dan dia jawab dengan kerendahan hatinya dia. Dengan hati yang hancur. Dan dia bilang, benar Tuhan. I'm just like a dog or puppies who licking all the crumbs under the table. Aduh saudara. Sekali-kali bikin drama seperti ini mengharukan loh saudara, film. Dan Tuhan Yesus langsung bilang, ibu besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Dan ayatnya saudaraku berkata, seketika itu juga. Gak nunggu saudara. Besoknya atau lusa nunggu delivery dari Shopee. Enggak saudara. Seketika itu juga. Sembuhlah anaknya. Anaknya masih di rumah. Mamanya yang sujud menyembah. Halo? Kalau kau punya iman, imanmu itu bisa diwariskan kepada anak cucumu, kepada generasi di bawahmu. Tapi iman yang bukan iman sembarangan. Iman yang apa? Satu. Iman yang apa saudaraku? Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baca 3-4 apa? Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, apa saudaraku? Iman yang apa? Iman yang memiliki kerendahan hati. Egonya dilucuti satu persatu. Pangkatnya, jabatannya, egonya semuanya seperti Naaman itu. Kerendahan hati. Yang ketiga saudara adalah gigih. Tidak mudah menyerah. Harus punya itu. Itu baru iman yang pantas untuk diwarisi kepada anak-anak cucu kita. Dan itu adalah iman yang valuable. Very high valuable. Kalau kita bisa punya iman seperti ini saudaraku. We will be a great parents.
Kenapa? Karena kita bisa mewarisi kepada anak cucu kita iman yang benar-benar punya kualitas yang top. Saya yakin dan percaya. Kalau di awal bulan Maret ini, di tahun 2022 ini, saudara dan saya, kita semua, seluruh jemaat Church of Singapore Taiseng, maupun saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, mari ambil kesempatan, minta, ketok dan cari sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini waktunya, ini kesempatan yang paling tepat untuk kita bersungguh-sungguh kembali sama Tuhan. Maka saya yakin kita bisa buka pintu kerajaan surga. Pemulihan, mukjizat, berkat, semua apa yang kau perlukan, semua apa yang kau butuhkan, Tuhan akan sediakan bagi engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi yang indah ini, kami bisa bersekutu, kami bisa beribadah bersama-sama. Kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, mengetuk, menyentuh dan mengubahkan hati kami. Yang keras dilunakkan, yang belum bersungguh-sungguh, kami semakin lebih bersungguh-sungguh sama Tuhan. Mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kami tidak mau mudah menyerah. Kami akan terus gigih dan kuat. Kami yakin dan percaya. Kami akan menikmati hasil buah yang manis dari Engkau atas kehidupan kami, keluarga kami, bagi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ini tiba saatnya kami memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah segala persembahan persepuluhan, persembahan syukur kami berikan dengan penuh sukacita. Dan kami yakin dan percaya, kami memberinya dengan gembira hati. Sehingga Tuhan menerima dengan penuh sukacita. Jemaat yang terkasih, angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kerjakanlah kebenaran firman Tuhan ini. Maka akan terjadi mukjizat dan pemulihan. Dan hal yang baik akan terjadi atas hidupmu dan keluargamu, anak cucumu. Cinta kasih yang nyata dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan memberikan kau kekuatan, penghiburan. Menjauhkan engkau dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan engkau akan terima yang terbaik. Yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi engkau. Terimalah ini di dalam satu nama yang berkuasa di atas langit bumi. Itu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita percaya dan kita sembah. Yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan di waktu dan channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.